Jumpa kembali subscribers yang berbahagia. Saya mendapat beberapa pertanyaan dari subscribers tentang proses dari penegakan hukum baik pidana maupun perdata di pengadilan. Saya akan berbicara dalam konteks pengadilan yang berbasis pada hukum pidana, ya. Jadi akhir-akhir ini kita tahu ada pertanyaan seperti ini, Pak, apakah di setiap tingkat pengadilan, dari PN, PT sampai ke Mahkamah Agung itu, karena kita tahu bahwa PN, PT dan Mahkamah Agung itu mempunyai kewenangan masing-masing. Jadi kalau seandainya di PN itu telah diputuskan seorang bersalah, terus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, dia bisa saja dieksekusi langsung masuk gitu loh. Namun ketika itu dalam putusan itu tidak ada perintah masuk langsung masuk ke lembaga, ya, dia biasanya itu bisa melakukan upaya banding. Upaya banding ini pastinya diproses di PT gitu. Nah, di putusan PT itu bisa berupa perintah juga untuk masuk gitu, ya, melaksanakan putusan itu sesuai dengan perintah. Jadi tiap bagian ataupun tiap tingkatan itu memiliki kewenangan masing-masing. Begitu juga Mahkamah Agung. Nah, kalau sudah sampai Mahkamah Agung, maka proses pidana itu sudah selesai. Artinya inkrah van gewisde. Siapa yang melaksanakan? Ya pasti aparat kejaksaan, ya, selaku eksekutor melaksanakan putusan pengadilan. Jadi pertanyaannya, kalau misalnya apakah bisa Pak di PN? Oh bisa. Apakah bisa Pak pada tingkat PT? Ya bisa gitu loh. Apakah bisa Pak di tingkat Mahkamah Agung? Ya bisa, seperti itu. Jadi semua tingkat pengadilan itu bisa melakukan eksekusi ataupun perintah ataupun menyuruh, ya, dalam perintah di dalam amar putusannya itu memerintahkan si terdakwa itu terpidana, bukan terdakwa lagi, ya, terpidana untuk melakukan atau melaksanakan hukumannya melalui dieksekusi oleh kejaksaan. Jadi kesimpulannya ya bisa. Begitu juga di perdata seperti itu bisa dilaksanakan, ya, biforat namanya itu. Nah, hanya saja yang menurut saya itu, yang kalau seandainya di tingkat PN ataupun PT itu sudah memerintahkan untuk melaksanakan itu, yang dikhawatirkan menurut saya itu adalah ketika di Mahkamah Agung si terdakwanya tidak bersalah. Nah, itu akan terjadi permasalahan baru, ya. Artinya ya negara harus ada kompensasi, ganti rugi, rehabilitasi dan lain sebagainya. Ini akan panjang masalahnya tuh. Cuma itu saja mungkin masalahnya, ya. Tapi saya tegaskan kembali, di tiap tingkatan pengadilan itu, ya, bisa, ya, majelis hakim bisa memerintahkan dalam amar putusan itu untuk menghukum terdakwa melaksanakan hukumannya, ya, yang dilakukan dieksekusi oleh jaksa di lembaga pemasyarakatan. Demikian saya sampaikan, mudah-mudahan edukasi hukum pada hari ini mencerahkan kita semua. Kita tetap stay healthy dan juga tetap semangat.